Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini kami dari kelompok satu akan memaparkan daripada review jurnal kami, yaitu judulnya The Kinetic of Ethanol Production from Cane Molasses by Saccharomyces cerevisiae in a Batch Bioreactor. Next, berikut adalah anggota kelompok yang akan memaparkan daripada presentasi. Next. Oke, untuk memulai, eh, kita harus tahu dari persamaan reaksi dan juga fase zat yang terjadi pada eksperimen kali ini, yaitu biosintesis etanol itu dilakukan oleh Saccharomyces atau Cerevisiae atau ragi menggunakan molasses tebu sebagai sumber karbonnya, di mana urgensi yang digunakan adalah karena berkurangnya pasokan daripada minyak bumi sebagai bahan bakar utama pada kendaraan. Dan juga proses fermentasi yang berlangsung secara batch itu menghasilkan etanol melalui serangkaian reaksi biokimia yang dapat dituliskan sebagai berikut. Seperti yang ada di gambar, itu akan terjadi proses hidrolisis dari sukrosa molasses tebu yang akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Yang selanjutnya, glukosa atau fruktosa tersebut akan dilakukan fermentasi dengan ragi dan akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida yang akan selanjutnya karbon dioksida tersebut akan pergi atau meninggalkan daripada etanol tersebut. Next. Nah, berikut ini adalah pasajat yang terlibat dalam serangkaian reaksi biokimia dalam proses kali ini, yang itu pertama sukrosa, glukosa dan fruktosa, etanol dan karbon dioksida. Nah, kelima hal ini itu bersifatnya cair ya. Ada yang menjadi produk sampingan seperti karbon dioksida yang akan keluar dari sistem, dan juga ada yang menjadi pelarut seperti air. Lalu ada fase padat yang digunakan yaitu biomasanya atau raginya, itu akan tersuspensi di dalam medianya. Oke, selanjutnya itu adalah NH4SO, NH42SO4, MG, MgSO4, dan KH2PO4 yang sebagai nutrien di dalam prosesnya. Next. Dan selanjutnya untuk kondisi operasi, pada kondisi fisik reaktor itu suhu operasi sendiri terdapat pada 30 derajat Celcius, pH-nya 4,5, dan juga selanjutnya sesuai dengan pada jurnal pada bagian yang saya cantumkan seperti bagian 2,2. Lalu selanjutnya ada kondisi substrat, kondisi nukleum atau wadahnya daripada raginya itu pada suhu prefekturnya adalah 30 derajat Celcius selama 16 jam. Nah, lalu untuk kondisi prosesnya, waktu fermentasi yang digunakan itu 36 jam, terdapat pada bagian 3.2, lalu ada interval pengambilan sampel setiap 2 jam. Lalu ada juga replikasi dari eksperimen, yaitu pengulangan terhadap 3 kali. Berikut adalah sifat reaksinya, termasuk reaksi katalitik biologis atau biokatalitik menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae sebagai katalis biologisnya, mengubah gula dalam molase menjadi etanol dan CO2 melalui proses fermentasi, kemudian berlangsung secara anaerob atau tanpa oksigen, menggunakan substrat berupa sukrosa, glukosa, dan fruktosa sebagai sumber karbon. Dilakukan dalam bioreaktor batch dengan kondisi operasi optimum yaitu pH 4,5 dan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian ada karakteristik katalisnya. Katalis yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae strain PTCC5010. Karakteristik utamanya merupakan biokatalis yang berasal dari sistem biologis, menghasilkan enzim fermentasi yang mempercepat konversi gula menjadi etanol, kemudian memiliki kemampuan fermentasi tinggi, tahan terhadap konsentrasi etanol yang relatif tinggi, mudah dikultur dan dikembangkan, memiliki toleransi yang baik pada kondisi asam, banyak digunakan dalam industri fermentasi dan produksi etanol. Kemudian ada spesifikasi bahan bakunya. Bahan baku utamanya digunakan molase tebu, yang berfungsi sebagai sumber karbon untuk produksi bioetanol. Selain itu juga mengandung gula yaitu sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Kemudian komposisi media produksi yang lain itu ada NH4, 2SO4 sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhan sel,
ada MgSO4 sumber magnesium sebagai kofaktor enzim, dan yeast extract sebagai sumber vitamin dan nutrien, KH2PO4 dan K2HPO4 itu untuk menjaga kestabilan pH media. Baik, untuk selanjutnya ada alat-alat yang digunakan pada penelitian dalam jurnal yang sedang kita bahas. Yang pertama yaitu ada Erlenmeyer Flask sebagai bioreaktor. Yang kedua ada spektrofotometer UV sebagai berfungsi sebagai untuk mengukur absorbansi sel. Yang selanjutnya ada gas kromatograf untuk menganalisis konsentrasi etanol. Atomic absorption spektrofotometer berfungsi sebagai mengukur logam Ca, K, Fe, Mg dan sebagainya. Selanjutnya ada Advanced Mercury berfungsi sebagai mengukur konsentrasi Hg. Selanjutnya ada Geldal Analyzer untuk mengukur protein dan nitrogen. Refraktometer seperti yang pernah kita pakai berfungsi untuk mengukur derajat Briggs. Selanjutnya ada photometer. Photometer sendiri berfungsi untuk mengukur N, NH4, NNO dan sebagainya. Dan yang terakhir ada autoclave sebagai sterilisasi media. Selanjutnya ada variabel percobaan. Variabel percobaan sendiri yang pertama ada konsentrasi molases dalam medium fermentasi. Jenis variabelnya variabel bebas dan nilainya sebagai berikut. Yang kedua ada pH medium fermentasi. Jenis variabel terkontrol, nilainya 4,5, dikontrol dengan penambahan 1N NaOH atau 1N HCl. Selanjutnya ada variabel suhu inkubasi, jenis variabel terkontrol atau tetap dengan nilai 30 derajat Celcius. Variabel selanjutnya ada kecepatan agitasi, variabel terkontrol dan nilai 200 rpm. Untuk yang kelima ada variabel waktu fermentasi dan interval sampling. Jenis variabel terkontrol nilai 0 sampai 36 jam, pengambilan sampel setiap 2 jam sekali. Selanjutnya ada volume medium kultur, variabel terkontrol dengan nilai 150 ml dan Erlenmeyer 250 ml. Dan yang terakhir ada komposisi nutrien medium, jenis variabel terkontrol atau tetap, nilainya NH4, 2SO4, 9 gram per liter dan seterusnya. Selanjutnya, metode analisis komponen kunci. Jadi, pemilihan komponen reaksi yang diperhatikan itu pertama ada gula. Jadi, kadar kalori gula itu dipantau untuk mengetahui jumlah molase yang difermentasi. Kemudian ada etanol dan biomasa. Konsentrasi etanol dan biomasa diukur setiap 2 jam untuk mengetahui kinetika laju reaksi serta perolehan produk yield selama 3 hari fermentasi. Jadi, buat gula itu sebagai reaktannya dan etanol dan produknya. Kemudian lanjut. Slide selanjutnya. Prosedur dan metode analisis bahan. Untuk analisis konsentrasi biomasa, itu menggunakan spektrofotometer Jinwei 6305 Cambridge UK. Alat ini digunakan untuk mengetahui konsentrasi sampel dengan cara mengukur absorbansi atau transmitasi cahaya. Sampel diambil selama fermentasi diencerkan menggunakan aquade sebanyak 10 kali. Kemudian sampel ini dimasukkan ke dalam kuvet dan kemudian dimasukkan ke dalam kompartmennya. Nilai absorbansi atau kecepatan sel diukur pada panjang gelombang 620 nm. Berat kering sel atau CDW dapat diketahui menggunakan kurva kalibrasi. Nilai ini berbanding lurus dengan hasil absorbansi pada 620 nm. Selanjutnya, analisis konsentrasi gula. Konsentrasi total gula ditentukan dengan metode fenol asam sulfat. Metode ini berdasarkan perubahan warna atau kalorimetri untuk mengetahui konsentrasi gula dalam sampel secara tepat. Dengan melarutkan 20 gram fenol dengan 80 ml aqueous. Kemudian 1 ml sampel direaksikan dengan 7 ml asam sulfat dan 1 ml larutan fenol.
kuat akan menghidrolisis polisakarida menjadi monosakarida. Selanjutnya, asam sulfat akan mendehidrasi monosakarida menjadi hidroksimetil furfural atau HMF. Di sisi lain, senyawa HMF bereaksi dengan molekul fenol dalam larutan. Campuran dibiarkan 30 menit hingga dingin dan berubah warna menjadi oranye. Larutan dicari nilai absorbansinya dengan spek fotometer pada panjang gelombang 420 nm. Nilai ini kemudian diplot ke kurva kalibrasi menggunakan larutan sukrosa liter. Selanjutnya, analisis konsentrasi etanol. Etanol yang terbentuk dianalisis menggunakan gas kromatograf Philips VU 4400 Cambridge UK beserta Flame Ionization Detector atau FID dan perangkat lunak Clarity 4.2 untuk data. Kolom yang digunakan adalah PEG 20M dengan panjang 1,5 meter dan diameter 1/8 mm. Gas pembawa yang digunakan adalah nitrogen dengan laju 30 mili per menit. Volume volume sampel diinjeksikan sebesar 2 mikronliter. Kemudian 2-metil 1-butanol digunakan sebagai standar internal dengan konsentrasi 50 mikronliter per mili sampel. Suhu oven diatur bertahap dengan mula-mula dijaga pada 120 derajat Celcius selama 2 menit, lalu dinaikkan dengan laju 10 derajat per menit hingga suhu akhir 150 derajat Celcius. Suhu injektor diatur pada 100 dan detektor pada 200 derajat Celcius. Selanjutnya persamaan yang bakal digunakan untuk meninjau reaksi pembentukan etanol dari molase. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 persamaan, yaitu persamaan laju reaksi, persamaan untuk neraca massa, dan juga persamaan pendukung lainnya. Untuk yang pertama, kita akan melakukan penurunan dari persamaan Andrew yang akan digunakan untuk menghitung laju pembentukan produk etanol dengan bilangan P yang akan dibandingkan dengan konsentrasi sel saat ini dan juga dibatasi oleh kapasitas maksimumnya yaitu PM. Istilah PR di sini itu adalah laju pertumbuhan intrinsik. Nah, ini memberikan kurva yang berbentuk S yang khas pada fermentasi pada reaktor batch. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan menyusun neraca massa untuk substrat, di mana di sini total gula yang tersisa atau S itu akan sama dengan gula awal atau S0 dikurangi yang telah terkonversi menjadi etanol yang digunakan untuk membentuk biomasa. Nah, di sini kita akan punya fraksi untuk P per S dan juga X per S, yang dimana itu akan digunakan untuk koefisien hasil atau yield yang menunjukkan efisiensi konversi gula untuk produk sel. Oke, untuk bagian ketiga di mana persamaan-persamaan pendukung. Di sini akan digunakan 3 persamaan pendukung yang sangat penting untuk menghubungkan data mentah dari laboratorium dengan parameter kinetika. Yang pertama akan digunakan adalah absorbansi pada 420 nanometer, di mana ini akan digunakan untuk menghitung total nilai gula yang terkonversi menjadi etanol. Ini didasarkan pada metode fenol asam sulfat, sehingga dari perhitungan ini kita dapat mengukur konsentrasi gula secara tepat. Untuk yang kedua, kita akan menggunakan berat carrying cell atau CDW yang sebanding dengan absorbansi 620 nanometer. Nah, fungsi absorbansi 620 ini memungkinkan untuk memantau pertumbuhan sel biomasa secara real time tanpa harus mengeringkan sampel berulang kali. Untuk yang terakhir, persamaan pendukung terakhir, ini adalah linearisasi dari persamaan Andrew yang dimana ini akan digunakan untuk menghitung regresi dari konstanta inhibisi substrat yang dimana bentuk S per mu ini memungkinkan regresi polinomial order 2, sehingga kami bisa memperoleh nilai RM atau laju reaksi maksimum, nilai KM, nilai KI yang digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat substrat menghambat pertumbuhan pada konsentrasi yang tinggi. Untuk yang terakhir sebagai gambaran untuk secara sistematisnya laju
alur berpikir persamaan ini seperti untuk yang pertama kita akan menghitung atau mengukur absorbansi untuk mengkonversi data dari biomasa dan gula yang digunakan dalam persamaan pendukung. Yang dimana untuk data kedua kita akan menghitung laju pertumbuhan spesifik dari data tersebut. Nah, yang terakhir, ketiga, kita akan memodelkan inhibisi substrat dengan persamaan Andrew. Nah, dari hasil itu kita akan menyusun neraca massa serta laju reaksi secara simultan untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kinetika fermentasi etanol dari molase. Next. Selanjutnya itu ada hasil perhitungan dengan metode interpretasi data. Yang pertama itu pada konsentrasi molase 1%, yang dimana itu didapat pada 12 jam si substratnya itu eh, didapat hasilnya itu 0 gram per liter. Eh, Kenapa? Karena si substratnya itu sudah habis sempurna dipakai untuk membuat produknya. Untuk yang pada konsentrasi molase 2% juga sama. Next, slide selanjutnya. Dan pada molase 3% itu s- si substratnya habis terpakai di 18 jam. Sedangkan pada molase 4% itu di produknya atau etanolnya itu 0 si gram per, ya, produknya itu 0. Itu eh, karena pada substrat itu lebih banyak konsentrasinya dibanding si produknya atau si etanolnya. Lanjut. Terus pada 5% itu banyak yang nggak habis si substratnya. Alasannya karena substratnya itu tidak habis sempurna dipakai untuk membentuk si produknya. Jadi pertumbuhannya itu melambat meski masih ada substrat yang masih tersedia. Eh, Bisa dijelasin oleh Rendra. Oke, baik. Selanjutnya itu perbandingan dengan data eksperimen. Untuk beberapa slide selanjutnya ini nanti isinya cuma grafik. Untuk keterangannya secara keseluruhan model matematis berhasil menggambarkan kecenderungan utama proses fermentasi yaitu peningkatan biosa dan etanol serta penurunan konsentrasi gula. Tingkat kesesuaian model terhadap data eksperimen terlihat lebih baik pada variabel biomasa dan etanol dibanding pada variabel total gula. Hal ini menunjukkan bahwa model cukup representatif untuk menggambarkan pertumbuhan sel dan pembentukan produk. Meskipun masih memiliki keterbatasan dalam memprediksi konsumsi substrat secara akurat selama seluruh periode fermentasi. Untuk slide-slide selanjutnya bisa diperlihatkan. Perlihatkan saja sampai habis, setelah itu untuk selanjutnya. Baik, yang selanjutnya itu ada analisis atau ulasan. Nah, jadi di sini yang pertama ada biomasa ya. Jadi pertumbuhan biomasa terbaik itu terjadi pada konsentrasi molase antara 1 hingga 3%. Nah, ini dengan nilai R square-nya itu tinggi, lebih dari 0,9 atau 90%. Nah, kemudian pada konsentrasi 4-5%, pertumbuhannya itu melambat dan cepat mencapai fase stasioner akibat substrate inhibition ini serta tekanan osmotiknya yang tinggi. Nah, kemudian untuk etanol, produksi etanol itu meningkat optimal pada konsentrasi molases yang rendah hingga menengah. Jadi pada konsentrasi 4-5% itu model itu kurang mampu memprediksi data atau R square-nya itu rendah atau negatif karena adanya akumulasi etanol dan kelebihan substrat yang menghambat aktivitas fermentasi. Kemudian yang gula itu pada konsentrasi yang rendah, gula itu dikonsumsi lebih cepat karena aktivitas mikroba lebih tinggi. Nah,
Pada konsentrasi yang tinggi, konsumsi gula itu cenderung melambat atau stagnan akibat penghambatan substrat dan akumulasi produk fermentasi. Nah, untuk konsumsi gula sendiri, itu juga sangat dipengaruhi oleh konsentrasi awal. Jadi, pada konsentrasi rendah itu gula tuh dikonsumsi lebih cepat pada jam awal. Nah, ini mencerminkan laju metabolismenya itu tinggi. Nah, pada konsentrasi menengah, laju konsumsinya mulai menurun seiring waktu. Sedangkan pada konsentrasi tinggi, konsumsi gula itu cenderung stagnan di pertengahan hingga akhir fermentasi. Nah, kemudian, jadi secara keseluruhan, data eksperimen dan nilai R-square ini, dia menunjukkan bahwa konsentrasi molases awal itu sangat menentukan laju kinetika tiap variabel. Konsentrasi rendah hingga menengah itu memberikan laju pertumbuhan biomasa, produksi etanol, dan konsumsi gula optimal. Sedangkan pada konsentrasi tinggi itu menimbulkan hambatan kinetika yang signifikan. Nah, hasil ini menegaskan bahwa dalam pemodelan kinetika fermentasi, efek penghambatan substrat dan akumulasi produk itu harus diperhitungkan agar prediksi laju biomasa, etanol, dan gula lebih akurat. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini kami membagi menjadi dua, yaitu ada kesimpulan secara kuantitatif dan kesimpulan secara kualitatif. Untuk kesimpulan kuantitatif, yang pertama itu ada R square model biomasa tinggi pada konsentrasi rendah hingga menengah, yaitu pada konsentrasi 1% sekitar 0,9, 2% juga 0,96, untuk 3% 0,9493, dan kemudian menurun pada konsentrasi tinggi, yaitu pada konsentrasi 4% dan 5%. Untuk R square etanol itu menurun pada konsentrasi tinggi dari 4% dan 5%. Nah, ini menunjukkan ketidaksesuaian model dengan data eksperimen. Kemudian R square gula itu menunjukkan tren yang serupa, baik pada konsentrasi rendah hingga menengah, tapi negatif pada konsentrasi 4% dan rendah pada 5%. Untuk produksi biomasa, etanol, dan konsumsi gula itu meningkat seiring konsentrasi molases awal. Namun pada konsentrasi tinggi, efisiennya itu menurun. Untuk kesimpulan kualitatif, yang pertama adalah model kinetika itu cukup valid untuk prediksi biomasa dan konsumsi gula pada konsentrasi rendah hingga menengah. Namun kurang akurat untuk etanol dan gula pada konsentrasi yang tinggi. Nah, pengaruh penghambatan substrat dan akumulasi produk itu menyebabkan ketidaklinearan pada produksi etanol dan konsumsi gula pada konsentrasi tinggi. Sehingga data eksperimen itu menunjukkan bahwa konsentrasi optimal untuk pertumbuhan biomasa dan produksi etanol itu berada pada rentang rendah hingga menengah, sejalan dengan literatur dari Gorbani dan Younesi tahun 2013. Nah, untuk penurunan R square sendiri pada konsentrasi tinggi, itu menegaskan pula perlunya kalibrasi ulang model untuk kondisi tersebut agar prediksi lebih akurat. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.